Harga saham itu paling murah hanya Rp50. Oh, janji keuntungannya seperti apa sih kalau di saham itu? Kalau kita nggak pernah menjanjikan keuntungan. Gambaran secara umum saja. Nah, jadi ini perlu dicermati juga. Kita ngomong investasi, itu investasi apapun itu tidak ada yang bisa menjanjikan suatu keuntungan. Ya, itu perlu dicatat nih. Ya, karena prinsip investasi itu adalah high risk high return gitu ya. Karena begini Pak Ngurah, saya punya teman dia pemain saham. Ya. Jadi suatu ketika dia bilang, "Weh, saya dapat keuntungan nih 25 juta katanya. Dari main saham itu hanya beberapa menit itu saja saya dapat nih 26 juta. Yuk makan." Nah, kira-kira gimana ceritanya yang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin berdiskusi tentang alternatif investasi yang legal dan menjanjikan. Alternatifnya ya di pasar modal. Kita ketahui bahwa masyarakat sekarang itu lebih cenderung tertarik dengan investasi-investasi yang sebenarnya tidak logis tapi menjanjikan, dan anehnya masyarakat di situ tergiur, padahal jelas-jelas investasi-investasi itu sudah jelas dikatakan bodong oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh Satgas Waspada Investasi. Bahkan sudah banyak investasi-investasi bodong yang sudah dinyatakan tutup oleh Satgas Waspada Investasi. Nah, kita tidak mau masyarakat banyak yang tergiur di situ, terpengaruh di situ, kemudian pada akhirnya menyesal karena ikut di investasi-investasi yang sebenarnya tidak legal itu. Bersama saya di sini ada Kepala Bursa Efek Indonesia Mataram, Bapak Gusti Ngurah Putra Sandiana. Apa kabar Pak Kepala Bajang? Kabar baik. Baik ya. Kabar super ya. Mantap, mantap. Pak Kepala, apa namanya? Ini sekarang ini kan ada tren di masyarakat itu, sudah banyak yang tergiur ke investasi yang sudah jelas-jelas dinyatakan bodong oleh Satgas Waspada Investasi. Aneh masyarakat ini, mungkin karena janji yang janji keuntungan, janji margin yang cukup besar, dan masyarakat akhirnya mungkin kehilangan, dalam tanda kutip, kehilangan akal sehatnya karena kondisi ekonomi mungkin seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan itu juga, tetapi kan kita harus memberikan kabar kepada masyarakat ada investasi yang sebenarnya mereka bisa menjadi alternatif bagi masyarakat itu. Bisa diceritakan sedikit Pak Kepala Bajang, ini investasi di Bursa Efek Indonesia itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bul ya. Mungkin sambil kita nyapa dulu ya. Selamat pagi teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali nih saya diundang untuk diskusi santai sambil ngopi ya. Sambil ngopi ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Selaku di Bursa Efek Indonesia di Nusa Tenggara Barat, memang kami identik dengan investasi ya, seperti tadi yang disampaikan sama Pak Bul, bahwa betul ya, masyarakat kita sekarang ini sudah mulai melek sebenarnya. Jadi minat untuk berinvestasi itu besar gitu. Nah, yang menjadi hal adalah bagaimana minat yang sudah tumbuh ini itu disalurkan atau mendapatkan akses yang betul gitu kan. Jangan sampai nanti menjurus ke hal-hal yang tadi ilegal seperti itu. Nah, jadi betul bahwa beberapa, mungkin bukan baru-baru saja ya, sudah sejak lama sebenarnya banyak sekali produk-produk yang notabene itu produk yang belum mendapatkan izin dari otoritas gitu kan, dengan iming-iming nih gitu ya. Ini yang selalu ada iming-iming nih yang akhirnya dalam tanda petik itu menjerumuskan gitu ya, menjerumuskan masyarakat kita bahwa memberikan satu imbal hasil atau keuntungan yang besar gitu kan, di luar kewajaran ya, di luar kewajaran betul gitu. Nah, jadi inilah yang menjadikan banyak masyarakat kita itu yang kemudian tertarik, bahkan terjun langsung di sana gitu kan. Ini fenomena ya, fenomena
di lapangan ya. Jadi seperti itu ya, dan dengan modus atau dengan skema-skema yang aneka ragam skema ya. Ponzi yang umumnya ada ya. Kebanyakan kayak multi level marketing ya. Ya, jadi ya kalau dari investasi legal ini memang banyak menggunakan skema Ponzi ya, atau Ponzi scheme ya. Jadi skemanya itu mirip kayak dia mencari anggota seperti itu ya. Jadi nanti get member dengan syarat tertentu, membayar tertentu gitu. Dapat bonus tertentu juga. Iya, gitu. jadi itu tuh biasanya seperti itu. Dapat nanti ada reward ketika misalnya bisa mengajak orang gitu kan. Nah, jadi pertama tadi menjanjikan satu imbal hasil yang di luar kewajaran, kemudian dengan skema tadi yang Ponzi scheme tadi seperti itu. Tapi saya boleh ngopi ya? Boleh. Mumpung masih hangat lah ini. Mumpung masih hangat ya. Pak Ngurah, apa namanya alternatif investasi yang disiapkan Bursa Efek itu apa saja yang ada di situ? Ya, jadi di Bursa Efek Indonesia atau kami kan di pasar modal gitu ya. Jadi secara kelembagaan ya kami adalah lembaga yang diatur, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jadi kalau di Bursa Efek Indonesia ini sebenarnya banyak sekali produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi beberapa antara lainnya kayak saham ya, kemudian ada juga obligasi gitu ya, ada juga nanti produk reksadana dan produk-produk turunan lainnya. Jadi yang paling tren, yang paling tren dan mudah di masyarakat. Nah, ini kalau kita ngomong konteks di Nusa Tenggara Barat gitu ya, bahkan mungkin tidak hanya Nusa Tenggara Barat, tapi pada umumnya di Indonesia. Jadi memang paling tren dan populer itu adalah saham. Ya, saham. Tapi perlu diingat nih, nah ini juga kita ingatkan juga ya ke teman-teman ya. Jadi saham ini kan cukup populer namanya gitu ya. Betul. Nah, cuman banyak juga yang salah kaprah gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai saham, ya kita berbicara mengenai kepemilikan, ya kepemilikan di suatu perusahaan yang berbadan hukum PT. Itu konsep saham. Jadi kalau misalnya di luar itu bukan saham sebenarnya, tapi karena masyarakat kita sudah kadung latah gitu nyebutnya. Apa-apa saham gitu, jadi salah kaprah. Jadi sekaligus kita mengedukasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ingin berinvestasi yang benar gitu kan, bisa salah satunya produknya saham. Nah, dengan sebelum sampai ke situ Pak Ngurah, mohon maaf, biar masyarakat juga tidak gampang memahami tentang produk-produk investasi di pasar modal itu. Saham itu apa sih? Kemudian obligasi itu juga apa sih? Ini penting ya. Iya, biar kita tidak biar pemahaman kita. Jadi saham ini adalah surat berharga yang merupakan penyertaan modal pada suatu perusahaan. Logikanya gini nih ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Pak Bul, sederhananya ya. Jadi misalnya Pak Bul gitu ya, atau teman-teman ingin membuat suatu usaha gitu kan, ingin membuat suatu usaha, katakanlah misalnya ini kan lagi ngetren nih, lagi buat kedai kopi nih, lagi ngetren gitu ya. Nah, tapi pada waktu membuat usaha kedai kopi itu membutuhkan modal kan, modal. Nah, cuman ketika kita butuh modal kan pertanyaannya, ketika modal tidak cukup dapat dari mana kan gitu kan. Nah, konsep biasanya ke bank ya. Nah, kalau itu kan alternatif lah, gitu ya. Nah, alternatif banyak. Salah satunya, kalau tadi konsepnya adalah saham, berarti saya Pak Bul nih buat kedai kopi. Nah, karena butuh modal, Pak Bul ngajak saya nih gitu kan, sebagai partner. Ayo kita sama-sama mendirikan kedai kopi ini, ya. Jadi sama-sama menyertakan modal di sana, ya. Misalnya modalnya 100 juta gitu. Sederhana lah, 100 juta misalnya. Ya. Atau 1 miliar lah ya. Duitnya Pak Bul misalnya adalah 90 juta. 90 juta ya. Saya 10 juta aja kecilnya. Jadi 90 juta, saya 10 juta. Jadi kan terkumpul 100 juta. Ya. Nah, sekarang dengan jumlah modal yang porsinya Pak Bul besar, saya lebih kecil, berarti sekarang untuk usaha ini ya kepemilikannya itu
sahamnya lebih banyak dimiliki oleh Pak Bul, dibanding saya, karena saya jumlah modal yang saya sertakan itu hanya 10%, hanya tadi 10 juta lah, 10 juta. Nah, jadi hak dan kewajibannya juga sama. Jadi nanti haknya adalah keuntungannya itu lebih besar dapat Pak Bul dibanding saya. Ya, kalau potensinya ya justru lebih besar juga, gitu kan, sama juga karena kan dana yang ditempatkan di sana itu lebih besar juga. Gitu, itu konsep saham. Nah, kalau konsep tadi obligasi ya, kalau obligasi berbeda dengan saham. Kalau obligasi itu surat berharga ya. Sama, itu surat berharga juga. Tapi dari konsep tadi ke kedai kopi tadi itu Pak Bul tidak mengajak saya sebagai pemilik juga di sana, tapi Pak Bul minjem, cukup Pak Ngurah pinjem duitnya 10 juta gitu ya, nanti imbal hasil saya selaku pemberi pinjaman apa, nanti kita kasih yang namanya adalah kupon, ya bunga ya, selama periode nanti jatuh tempo nanti baru akan dikembalikan semuanya 10 juta tadi. Itu namanya adalah obligasi. Ya. Saham itu kepemilikan, kalau obligasi itu adalah hutang. Gitu. Itu konsepnya. Jadi banyak. Obligasi itu biasanya itu surat berharga negara, bukan? Bukan. Jadi gini ya, kalau obligasi kan banyak jenis. Banyak jenis. Jadi ada obligasi yang dikeluarkan. Jadi oleh perusahaan, ada obligasi yang dikeluarkan oleh negara. Ya, jadi sebenarnya semua ya nggak semua ya, ada beberapa obligasi termasuk obligasi negara itu juga itu nanti dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Itu yang nanti bisa diperjualbelikan. Itu boleh dijual ke siapapun ya. Ya, jadi nanti bisa dijual kembali lewat pasar sekunder namanya di Bursa Efek Indonesia. Itu nilainya bisa sampai berapa itu? Nilai apa? Pak Ngurah, nilai obligasi itu. Jadi kalau obligasi tergantung ya, ada besarannya memang ya. Jadi ada yang namanya obligasi retail gitu kan, itu memang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, karena dengan dana misalnya 1 juta itu sudah bisa beli ya, 1 juta bisa beli. Nah, itu yang banyak dikeluarkan oleh negara nih kan. Mungkin kalau ada yang namanya kayak obligasi retail gitu kan, ada kayak sukuk retail. Nah, itu jadi negara membutuhkan dana lewat partisipasi masyarakat, kemudian dijual produknya, masyarakat membeli gitu kan. Nah, nanti masyarakat opsinya dia bisa pegang produk itu sampai jatuh tempo atau diperjualbelikan kembali di pasar sekunder. Pasar sekundernya di mana? Ya, nanti lewat skema di pasar modal gitu ya. Jadi sederhananya kita bisa beli surat berharga itu di pasar modal ya. Bisa. Memang produk di pasar modal itu produk finansial aset gitu. Oh, nilainya ada yang sampai 1 juta ya? Ya, kalau yang retail tadi yang kalau obligasi ya. Kalau saham ya ini kalau kita ngomong saham gitu ya. Nah, selain obligasi tadi udah ya. Jadi nah ini saham ini sebenarnya kan bayangan masyarakat itu wah ini saham nih kan tadi beli perusahaan katanya ya. Jadi buat perusahaan pasti namanya buat perusahaan ini modalnya gede deh gitu. Mungkin Pak Bul juga mikirnya gitu ya. Wah, saya pengen beli perusahaan besar. Nah, sebenarnya cara yang paling singkat untuk memiliki perusahaan yang mana perusahaannya sudah berjalan, sudah berkinerja yang bagus adalah membeli saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Nah, buat sedikit bayangan, nggak mahal kok gitu ya. Harga saham itu paling murah hanya Rp50 per lembar saham. Nah, ini per lembar ya? Per lembar. Karena kalau saham itu kan ada satuannya namanya lot gitu. Jadi kalau lot itu 1 lot sama dengan 100 lembar. Jadi kalau 100 lembar, berarti 100 kali tadi 50 misalnya. Ya, 50 misalnya. 50 berarti kan 5.000 saja. 5.000. Ini sudah analogi sederhana ya. Itu sudah dengan bisa 5.000 sudah bisa punya saham ya. Punya perusahaan. Kita punya saham berarti kan punya perusahaan. Ya, dengan membeli saham berarti memiliki perusahaan. Memiliki perusahaan. Wah, keren. Jadi apa namanya? Itu kan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang ngelepas saham ya di Bursa Efek. Ya. Dan itu perusahaan-perusahaan yang boleh kita bilang bonafit. Saya boleh sebut salah satu misalnya, misalnya BRI gitu kan, ada ngelepas saham juga, Garuda ada ngelepas saham, Sinarmas ada ngelepas saham. Itu semua bisa kita beli ya? Bisa. Nah, jadi kan perusahaan apa sih yang kita bisa beli sahamnya di Bursa Efek Indonesia? Ya.
Jadi sederhananya adalah perusahaan yang kita bisa beli adalah perusahaan yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia, sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kalau paling gampangnya ngelihat identitasnya itu di belakangnya TBK. Oh, TBK berarti terbuka ya? Terbuka berarti perusahaan itu semua boleh membeli sahamnya. Semua bisa beli sahamnya gitu. Jadi kan perusahaan itu TBK berarti dia sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Siapapun bisa beli gitu kan. Nah, tadi kalau sampai sekarang itu banyak nih pilihannya. Jadi ada 700 lebih perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Termasuk perusahaan asing enggak? Perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Makanya di Indonesia pasti saja ya. Artinya mungkin ada afiliasi, ada kepemilikan segala macam, tapi badan hukumnya Indonesia. Dalam artian dia yang go public itu adalah perusahaan berbadan hukum PT. Pasti kalau kita beli perusahaan itu pasti depannya PT. Jadi dengan uang, dengan contoh sederhana tadi, dengan Rp5.000 kita sudah memiliki saham-saham perusahaan. Kita sudah memiliki kita sudah menjadi bagian dari perusahaan itu. Bagaimana caranya membeli saham? Akses saham itu gimana? Nah, ini nih yang mungkin masih banyak juga yang masih bingung gimana memulainya berinvestasi di pasar modal. Jadi sederhananya adalah sebenarnya siapapun itu bisa menjadi investor di Bursa Efek Indonesia, ya. Karena syaratnya tuh nggak sulit sebenarnya gitu ya. Pertama itu kalau secara persyaratan administrasinya itu bahwa calon investor itu adalah orang yang sudah cukup umur dibuktikan dengan punya KTP. Ya, jadi yang belum punya KTP belum bisa nih Pak Bul. Pak Bul udah punya KTP belum? Oh sudah. Sudah sekian tahun yang silam. Saya pikir belum punya KTP. Nah, jadi kalau sudah punya KTP berarti sudah bisa mendaftar sebagai investor. Punya KTP, kemudian juga punya buku tabungan di bank apapun ya. Kemudian punya NPWP jika yang punya. Nggak punya juga nggak apa-apa. Itu syarat administrasinya. Nah, kemudian bisa nggak Pak, saya datang ke kantor Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Barat di Jalan Pejangge gitu kan? Depan mall lagi. Depan mall lagi. Mall lama lagi. Gampang kok nyarinya. nyarinya gampang ya. Nah, jadi jawabannya adalah kalau secara langsung membuka di Bursa Efek Indonesia, membuka rekening saham itu nggak bisa. Karena Bursa Efek Indonesia, kami sebagai salah satu regulator juga, otoritas di pasar modal. Ya. Nah, tapi di posisi yang sama juga ya ke kantor tadi di Bursa Efek Indonesia, di depan Mataram Mall, gitu ya, di depan mall lama gitu ya, depan mall gitu. Ada juga di sana perusahaan sekuritas. Nah, ini yang perlu mungkin dikenali ya. Jadi ada beberapa perusahaan sekuritas nih di Nusa Tenggara Barat. Sudah masuk ya? Sudah ada. Ada berapa emang? Sudah masuk. Sekarang sudah ada 5. Ya, kalau boleh saya sebutkan ya. Jadi ada yang namanya Pintraku Sekuritas, ada yang namanya Philip Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, MNC Sekuritas, dan Sukor Sekuritas. Jadi ada 5 perusahaan sekuritas di Nusa Tenggara Barat yang kebetulan semuanya ada di Mataram. Dan kebetulan semuanya itu berkantor sama dengan di Bursa Efek Indonesia. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Sekali kantor Bursa Efek Indonesia langsung belajar teredukasi, langsung bisa buka rekening di perusahaan sekuritasnya dengan syarat tadi 3 tadi. Ya, tadi misalnya kalau udah lengkap persyaratannya buka rekening, terus kemudian dananya gimana? Nah, kan jadi banyak yang ngomong modal besar nggak? Kayak tadi, ya. Karena saham itu kan sebenarnya nggak terlalu mahal. Jadi kalau sekarang itu dengan 100.000 saja sudah bisa membuka rekening. Jadi gampang. Janji keuntungannya seperti apa sih kalau di saham itu? Kalau kita nggak pernah menjanjikan keuntungan. Gambaran secara umum saja. Nah, jadi ini perlu dicermati juga. Kita ngomong investasi, itu investasi apapun itu tidak ada yang bisa menjanjikan suatu keuntungan. Ya, itu perlu dicatat nih. Ya, karena prinsip investasi itu adalah high risk high return gitu ya. Kalau modelnya adalah ada suatu kepastian keuntungan, itu skemanya bukan investasi. Kalau menurut saya ya, mungkin itu adalah kayak tabungan, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya deposito, kalau memang karena investasi itu kan naik turun gitu ya, naik turun tergantung perkembangannya. Ya, jadi investasinya betul seperti itu. Makanya gambaran kalau buat keuntungan gitu misalnya ya, jadi
yang saya bisa sharingkan adalah kinerja historis ya, kinerja sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan kinerja sebelumnya gitu ya, kita patokannya adalah indeks harga saham gabungan ya kalau di Bursa Efek Indonesia. IHSG ya. IHSG ya, itu dalam 10 tahun terakhir bahkan gitu ya, beberapa kali bahkan sebelum pandemi ini ya, sebelum pandemi kita bicara ya. Indeks harga saham gabungan itu mencatatkan keuntungan tertinggi di seluruh dunia loh. Kita nggak ngomong untuk nasional saja, seluruh dunia gitu ya. Makanya itu yang menyebabkan tidak hanya investor lokal yang ada di Bursa Efek Indonesia, banyak juga investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Kenapa? Karena investor itu kan logis, mereka akan mencari di mana tempat yang memberikan tingkat keuntungan yang terbaik gitu. Karena begini Pak Ngurah, saya punya teman dia pemain saham. Jadi suatu ketika dia bilang, "Weh, saya dapat keuntungan nih 25 juta katanya. Dari main saham itu hanya beberapa menit itu saja saya dapat nih 26 juta. Yuk makan." Nah, kira-kira gimana ceritanya yang seperti itu? Iya, bisa jadi. Bisa jadi karena gini. Jadi kan saham itu kan naik turun. Dia saham itu naik turun. Ada potensi ketika harga saham itu naik, ada juga potensi resiko ketika harga sahamnya turun gitu ya. Nah, ketika harga sahamnya naik itu sebelum ke sana ya. Jadi apa sih yang menyebabkan? Jadi penyebabnya itu banyak sebenarnya ya. Jadi saham itu naik karena perusahaan ini bagus. Perusahaan ini kinerjanya ini tadi menjanjikan. Perusahaan yang kita beli sahamnya itu ya. Betul. Karena kan kita membeli prospek perusahaan gitu kan. Nah, membeli prospek perusahaan karena perusahaannya bagus gitu kan, kinerjanya bagus, akhirnya banyak orang yang mau membeli nih. Nah, semakin banyak orang yang membeli, kembali ke hukum permintaan penawaran, demand-nya tinggi, harganya kan naik. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada harga naik gitu, kita bisa jual saham. Bisa kalau jual. Kita mau ya. Bisa. Di situ keuntungan kita dapat ya. Keuntungannya. Oh, gitu. Sederhananya kan kalau saham itu kita belinya itu harganya lebih rendah, jualnya harus harganya lebih tinggi kan gitu kan? Ya namanya kita bisnis. Betul. Di sana ada keuntungan. Nah, mengenai tadi potensi tadi misalnya cerita, untung 25 juta segala macam, itu udah biasa. Biasa ya? Biasa dalam artian gini. Kan tadi saham itu dalam sehari gitu ya, dalam sehari kita ngomong ya, sesuai dengan ketentuan di bursa itu bisa naiknya maksimal itu 35%. Sehari loh itu bisa naik. Nah, mungkin nggak bisa naik lebih dari itu. Jawabannya untuk sehari itu nggak bisa. Karena apa? Karena di Bursa Efek Indonesia itu ada suatu batasan yang namanya auto rejection. Jadi nggak bisa lagi sehari, besoknya lagi mungkin bisa naik lagi gitu loh. Besoknya biasanya, tapi ada batasan. Turunnya juga dibatasi juga gitu jadi loh. Jadi nggak terlalu rugi, nggak terlalu untung ya. Nah, nggak terlalu bisa naik melambung setinggi-tingginya dalam sehari, ada turun seturun-turunnya. Jadi ada juga safety-nya juga loh gitu. Nah, itu potensi yang mungkin bisa dicermati gitu kan. Itu yang membuat investasi saham itu aman. Ya, karena diatur batasan tertinggi untuk keuntungannya, demikian juga harga terendahnya juga tidak terlalu jeblok ya. Ya, jadi inilah enaknya di saham. Jadi karena ada regulator di sana, jadi ada yang ngawasin gitu. Jadi sama kayak misalnya di pasar-pasar biasa lah, pasar tradisional. Kalau di sana ada yang ngatur, di sini loh tempat jualannya, tempat parkir di sini, nggak boleh kayak gini segala macam, kan enak. Pasarnya akan berjalan dengan teratur, wajar, efisien kan gitu kan. Nah, itulah kenapa dengan adanya Bursa Efek Indonesia, dengan adanya OJK, itu kan kita mengawasi, mengatur sehingga pasar itu tadi berjalannya itu dengan memang dengan baik dan benar. Saya ada beberapa cerita orang yang kaya di NTB ini ternyata mereka main saham ya. Kita perlu ganti kata-katanya ya, bukan main saham ya, tapi berinvestasi saham. Sambil kita juga mengedukasi karena kita kan ini kan jadi kita berinvestasi gitu kan pakai dana gitu ya, artinya kita kayak konsep dagang juga sama. Tadi gimana? Yang kalau yang NTB itu banyak yang kaya. Banyak yang kaya. Terus itu dong, saya ada beberapa cerita banyak orang kaya dari saham. Gimana ceritanya? Mirip-mirip seperti itu ya. Dia mainnya lihat tren ya.
Iya, jadi ya saya sih saya setuju gitu ya. Ada banyak yang saya dengar bahwa orang sukses dari saham itu banyak. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi apakah semua sukses artinya perlu juga pengalaman juga di sana gitu kan? Ya ada potensi risiko. Kita berimbang kok ngomongnya gitu. Kita nggak ngomong yang sesuatu yang manis-manis saja ya, tapi ada juga di sana ada potensi risiko. Ada ya. Risiko jadi rugi ya. Iyalah, pasti ketika harga sahamnya turun. Ya. Jadi di situ kita pandai-pandai melihat perusahaan mana yang harga sahamnya tetap bagus ya. Betul. Makanya kalau memang tadi kita ingin beli perusahaan, kita beli prospek ya. Jadi sederhananya gini, kita mungkin akan gampang mendapatkan perusahaan yang bagus dengan kita melihat perusahaan di sekitar kita. Ya, perusahaan apa sih yang mungkin produknya itu sehari-hari kita pakai. Ya gitu ya. Pak Bul nih dari bangun tidur ya sampai tidur lagi. Ya, saya bisa identifikasi itu banyak sekali produk yang dipakai itu perusahaannya sudah go public gitu loh. Nah, kalau kita dari misalnya sabun, odol, sampo ya, sampai buat sarapan. Kemudian ke kantor kita naik motor. Itu sudah banyak yang sudah banyak perusahaan terbuka. Dia sudah terbuka, sudah go public. Nah, artinya gini kan, kita beli prospek. Kalau perusahaannya itu produknya banyak yang dipakai oleh masyarakat, berarti kan perusahaan itu prospeknya bagus dong. Prospeknya bagus, artinya nanti kita sebagai owner, namanya kita punya perusahaan yang bagus. Jadi walaupun tanpa harus keluar nyangkul ke sawah, hanya tidur, maaf ini sederhana saja, hanya tidur saja, asal kita bisa melihat peluang dari rumah bisa ya, tidak perlu kerja terlalu ekstrim ya. Artinya ini menjadi peluang gitu jadi peluang buat masyarakat yang ingin menambah penghasilan gitu kan, dengan tadi misalnya saya sudah punya pekerjaan utama gitu ya. Bisa nggak nanti saya nyambi dalam kutip ya, nyambi jadi investor saham? Kenapa enggak? Kan tinggal buka rekening lewat handphone gitu kan, lewat handphone jual beli, ya udah. Ya, kita bisa tadi kan saya sambil rebah-rebahan gitu. Ngecek, waduh, ini lagi naik nih, jual. Jadi harus mantengin HP terus ya untuk kalau tren turun naiknya harga saham ya. Kalau dibilang terus sih ini ya mungkin enggak ya. Artinya ya bahwa kita harus tahu bahwa perusahaan apa yang kita beli, bagaimana pergerakannya itu kita tahu. Pergerakan hariannya ada ya. Ya kan dia gini. Jadi kan pasar saham itu kalau kita di NTB ini mulainya jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Itu aja. Di situ kita lihat turun naiknya harga saham. Jadi di jam marketnya itu saja. Di luar jam itu pasarnya tutup gitu loh. Jadi masih jadi bisa. Tidak 24 jam ya? Bukan. Ini berbeda dengan, ini mungkin ada juga yang mengenali ada market yang 24 jam. Itu produknya beda tuh, bukan produk saham. Gitu. Jadi ya Bang Ngurah, NTB ini kan karakternya dominasi oleh masyarakat muslim. Ada alternatif syariah di pasar modal? Ada ya. Ada. Jadi termasuk saham juga ya? Ada. Jadi gini, di pasar modal itu juga menyediakan produk syariah juga. Ya, kami memiliki juga ya, atau mungkin lebih dikenal itu ada pasar modal syariah juga. Jadi apa sih yang dimaksud pasar modal syariah? Jadi pasar modal syariah ini pasar modal yang tadi secara ketentuan segala macam itu berdasarkan hukum Islam gitu ya. Yang mana keterlibatan ada DSN MUI di sana. Ya, jadi pasar modal syariah berarti semuanya syariah dong gitu kan. Jadi mulai dari produknya syariah, cara jual belinya syariah gitu ya. Nah, kalau kita ngomong produk gitu ya, ada nggak sih saham syariah gitu ya. Nah, kalau terkait dengan saham syariah sebenarnya banyak. Tadi saya bilang ada 700 lebih perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 60% lebih ya, lebih dari 60% itu saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sudah berkategori syariah. Jadi pilihannya banyak nih, gitu ya. Nah, yang memberikan kategorisasi syariah atau tidak siapa? Apakah Bursa Efek Indonesia? Bukan. Yang memberikan ketentuan ini syariah, ini tidak, itu dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
dia sama OJK, jadi mengeluarkan daftar efek syariah, kemudian di bursa juga yang ada di Bursa Efek Indonesia dikelompokkan lah. Mungkin gambaran sederhana gini ya, jadi perusahaan apa sih yang syariah atau perusahaan apa yang tadi tidak syariah berdasarkan screening dari DSN. Jadi bisa dilihat dari bidang usaha pertama. Ya, kalau perusahaannya itu bergerak atau memproduksi kayak misalnya minuman keras, kemudian memproduksi rokok, itu jelas bukan syariah ya. Dia bukan saham syariah, gitu. Ya. Atau misalnya perbankan, tapi konvensional, karena ada juga bank syariah juga. Bank syariah. Nah, secara bidang usaha gitu. Nah, kemudian selain bidang usaha, ada juga nanti dilihat dari laporan keuangan ya. Ini lebih teknis sebenarnya ya. Jadi ada pendapatan non halnya tidak lebih dari 10% gitu ya. Debt to equity rasionya nggak boleh lebih dari 40%. Yang jelas alternatif syariah itu ada untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat gimana caranya ingin jadi investor syariah kan gitu kan. Kalau tadi saya bilang jadi investor di pasar reguler dengan membuka rekening, untuk jadi investor syariah sama juga membuka rekening. Membuka rekeningnya di mana? Membuka rekeningnya sama di perusahaan sekuritas. Ada yang syariah juga. Ada yang syariah juga gitu loh. Jadi di NTB juga sudah ada ya. Ada. Jadi tadi dari 5 yang saya sebutkan di awal gitu, bahkan semuanya bisa fasilitasi juga untuk saham syariah. Jadi kalau ingin jadi investor syariah, minta pembukaan formulirnya itu untuk syariah. Itu otomatis nanti akunnya syariah gitu ya. Nah, sistem pun yang dikasih untuk jual beli itu syariah gitu. Jadi misalnya gini sistem ya. Pas kita mau beli saham tadi pakai akun yang konvensional atau reguler, kita bisa beli 700 semuanya kita bisa beli sistemnya. Tapi ketika kita buka rekening syariah, kita beli tadi misalnya perusahaan rokok misalnya, pas klik mau beli nggak bisa. Karena nanti ada keluar ayat-ayat gitu kan. Gitu ya, ada yang ceramahi langsung. Ada yang ceramahi di sistemnya. Gitu. Sistem langsung nyeramahi. Sistemnya, jadi udah langsung diblok oleh sistem bahwa saham ini bukan syariah. Jadi kalau mulai dari membuka rekening saham syariah, ya mainnya di syariah saja ya. Semuanya kan syariah. Kalau konvensional bisa syariah gitu. Ya artinya semuanya bisa dilakukan. Gitu. Tapi kalau syariah tadi hanya saham syariah saja. Kemudian ada beberapa ketentuan cara jual beli. Kalau misalnya kalau konvensional kita bisa mungkin kayak misalnya kita jual saham dulu baru beli. Kalau syariah kan nggak bisa, kita harus punya barang dulu baru nanti ini jual. Terakhir Pak Ngurah, ini trennya di NTB seperti apa pemain saham di NTB, investasi saham? Saham. Trennya seperti apa setelah Bursa Efek Indonesia buka di NTB? Nah ini menarik ya. Jadi Bursa Efek Indonesia di Nusa Tenggara Barat itu kan berumur ya kurang lebih 3 tahun lah. Jadi kita baru berdiri ya di Jalan Pejanggik tadi. Jadi dari tanggal 7 Desember 2017. Ya. Yang waktu itu jumlah investor saham di NTB itu ada sebanyak 2.000 investor atau 2.000 orang lah gitu. Ya. Nah, perkembangan selama 3 tahun terakhir itu sangat menggembirakan ya Pak Bul gitu ya. Jadi sekarang ini berdasarkan data yang kami miliki itu jumlah investor saham di NTB itu sekarang sudah 12.000. Wih, banyak ya. Jadi dari 2.000 sekarang udah jadi 12.000 nih. 10.000 naiknya ya. 10.000 dalam 3 tahun ya. Wih, luar biasa. Nah, itu baru investor saham nih. Nah, kalau ditambah dengan investor obligasi. Investor reksadana itu jumlahnya sudah 22.000. Wih. Itu ya, yang tersebar di seluruh NTB, ya, yang mungkin juga ada yang berdomisili di luar NTB tapi KTP-nya NTB, gitu kan. Nah, artinya apa yang kita bisa tangkap di sini ya, bahwa masyarakat di NTB sekarang sudah mulai melek ya, udah mulai melek dengan investasi, terutama di pasar modal, bahwa tadi di sini ada potensi keuntungan itu ya, yang menjanjikan gitu ya, asalkan tadi kita tahu. Apa yang kita beli, gimana cara jual belinya gitu kan. Nah, mungkin terakhir juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kan bingung tadi kan udah buka rekening terus gimana dapat informasi gitu ya. Jadi sebenarnya sih lewat Bursa Efek Indonesia di NTB gitu kita kan ada program edukasi ya. Kita selalu ada program edukasi sekolah pasar modal namanya. Jadi kita edukasi nih masyarakat dari nol. Jadi Pak Bul misalnya
benar-benar awam gitu ya, saya pengen investasi tapi saya nggak ngerti gitu ya, nggak usah khawatir gitu ya. Jadi kita edukasi ya dari basic pengenalan dulu gitu ya, kemudian sampai memang benar-benar mahir lah kita sebutkan gitu. Jadi itu memang bertahap nih Pak Bul nih. Pak Ngurah tadi 22.000 itu per tanggal berapa itu? Kalau per 22.000 itu di Januari 2021. Ya sekarang udah naik lagi nih. Sekarang naik lagi ya, bisa lebih dari 20. Lebih. Apalagi ya. Gini, ini trennya luar biasa ya pas semenjak pandemi pandemi 2020 ini tidak hanya di NTB sebenarnya, di seluruh Indonesia. Jadi mulai ada rekor-rekor terkait dengan peningkatan investor retail itu yang naiknya sangat tajam. Jadi mungkin gini ya, mungkin orang bingung gitu kan, lagi pandemi nih ngapain gitu kan, usaha nggak jalan, kemudian buka usaha tadi sulit, jadi banyak yang akhirnya memutar dananya dengan berinvestasi di pasar modal. Jadi pandemi tidak mempengaruhi ya? Pandemi justru kalau di kami gitu ya, dari sisi investor itu akhirnya justru tambah rame nih, tambah rame. Jadi geliat investasi di pasar modal ini semakin rame. Nah itu, tapi perlu diingat gitu ya. Nah ini perlu diingat. Jadi investasinya benar gitu ya, dengan cara yang benar gitu kan. Mulai dari misalnya dana gitu ya, dana kalau ingin investasi usahakan memang dana yang menganggur gitu ya, jangan gunakan duit panas nih gitu kan. Ada duit nih besok mau bayar sekolah anak ya, kalau lihat saham naik di investasikan dulu ya. Kalau secara prinsip investasinya salah sih gitu ya, karena investasi itu karena kan butuh tadi ya kenyamanan segala macam ya, usahakan memang tadi gunakan dana menganggur. Oke, siap. Terima kasih Pak Ngurah sudah banyak memberikan kita informasi tentang investasi di pasar modal. Sekarang tinggal pilihan Anda, mau memilih yang logis, legal, atau mau tergiur dengan investasi abal-abal yang pada akhirnya membuat kita semua menyesal. Terima kasih. Makasih banyak Pak Bul. Sehat terus Pak Ngurah. Sehat selalu ya teman-teman ya.